Tuhan terus berperkara di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saat ini kita juga boleh bersyukur lewat pemerintah kita, di mana kita boleh mengadakan ibadah walaupun tetap mengutamakan social distancing, kita menggunakan masker, dan biarlah kita terus di mana memuji membesarkan nama Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada, bahkan juga lewat live streaming yang ada. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, karena kita percaya di dalam Bapa yang sungguh peduli dengan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, bahkan Dia selalu dekat dengan kita. Abba Bapa, panggil Dia Abba Bapa, karena Dia adalah Bapa yang sungguh amat-amat baik. Dia Bapa yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia Bapa yang mengurus, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita. Haleluya.
sebagai doa kepada Tuhan. Kau membutuhkan Tuhan.
susah, senang, Dia selalu ada bersama-sama kita. Haleluya. Dialah Tuhan yang setia untuk saudara dan saya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia mengerti tetesan air mata, mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai menaungi dan gelombang rela. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, saudara. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, bahasa. Glory, glory pada nama Tuhan. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dalam musik saja dengan pujian ini, saudara, saya sangat menyukai lagu ini, saudara. Karena lagu ini begitu menjadi kesaksian dalam kehidupan saya, khususnya papa saya sebelum dia meninggal, saudara. Dia dari agama Buddha, belum mengenal Tuhan. Tapi suatu hari ketika saya sedang di rumah sakit bersama dengan mama, dia berkata begini, "David, papa mau nyanyi." Dia bilang, "David sama mama tidur, papa mau nyanyi." Jadi saya dengan mama saya pura-pura tidur, saudara. Dan ketika kami sedang pura-pura tidur, mama saya menaikkan pujian ini, saudara. Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah mendengar pujian, tapi pujian ini selalu dinyanyikan mama saya ketika dia mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus setia. Walaupun dengan nada falas, papa saya menaikkan pujian ini, Tuhan Yesus setia. Saya langsung meneteskan air mata, saudara. Saudara kita kasih, apapun keadaan kita hari-hari, mungkin seperti badai yang sedang mengamuk di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita serba salah. Kita menjadi orang yang mungkin tidak tahu melihat keadaan sehari-hari, kapan selesai dan kapan berakhirnya. Tapi percayalah, di dalam kapal apapun yang sedang kita naiki, Yesus yang menjadi kapten nakoda kapal kita. Biarlah Yesus yang menjadi nakoda kapal kita. Sehebat apapun gelombang itu, Dia tetap setia, saudara. Sehebat gelombang itu, Dia tetap ada di sampingmu, saudara. Mari dengan segenap hati kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, dalam segala
hidup kami, namun Engkau selalu hadir Tuhan. Amin. Engkau yang menjadi penghiburan, Engkau yang menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi tempat kami mengadu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang merebak di hampir seluruh penjuru dunia ini, namun kami percaya di situ pun Engkau ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami. Saat ini kami rindu kebenaran-Mu, berkumandang di tengah-tengah ibadah ini. Berkumandang Tuhan baik lewat media sosial Bapa. Oleh karena itu, biar Tuhan setiap telinga yang mendengar, mereka mengalami lawatan-Mu. Terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Biar Engkau saja yang ditinggikan, yang dimuliakan. Makasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita. Banyak persoalan-persoalan saudara-saudara. Mungkin kalau bagi kami yang berprofesi ya, sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan berat saudara-saudara bagi hamba-hamba Tuhan, di mana saudara-saudara yang benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, tapi tidak pernah mengecewakan. Yang saya maksudkan saudara, biasanya kita itu kalau ibadah, disitulah kita mendapatkan pemasukan secara finansial, saudara-saudara. Tetapi ketika COVID ini, saudara, kita semua tidak boleh beribadah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak hamba Tuhan yang berjerit. Banyak mereka mungkin yang gagal bayar, saudara-saudara. Hamba Tuhan juga punya utang, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun saya melihat di situasi ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru kalau saya secara pribadi banyak mengalami mujizat Tuhan, saudara. Nah, Tuhan tetap pelihara saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap kali ada yang mau kita selesaikan, Tuhan selalu buka jalan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, PPH memberikan memang kepada kita kebenaran firman Tuhan tentang kerukunan, saudara-saudara, yang didasari dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang jemaat mula-mula. Memang di situasi ini sangat penting kita sebagai umat Tuhan harus memang saling peduli satu sama lain. Amin. Jemaat mula-mula saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada saat itu memang situasinya bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu teraniaya, benar-benar teraniaya. Jadi mereka membuat kelompok saudara-saudara. Mereka bersekutu, mereka makan roti bersama. Jadi terjadi kekeluargaan, dan di situ kuasa mujizat Tuhan semakin dinyatakan. Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 133, di situ dikatakan sungguh alangkah indah dan baiknya jika ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Oleh karena itu saudara, mari. Namun pada pagi hari ini saya membawa tema kepada kita, percaya dan taat. Percaya dan taat. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya saudara-saudara, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-29. Kita akan baca satu ayat saja. Saya rindu kita menghormati firman, saya undang kita bangkit berdiri.
Hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara perhatikan, di sini dikatakan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang telah diutus Allah? Yesus sebenarnya membicarakan dirinya sendiri. Dia yang diutus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya. Kalimat ini paling sering kita mungkin umbar-umbar, saudara-saudara. Paling sering kita perkatakan, aku percaya. Kalau saya dulu di gereja, waktu masih pemuda, saudara-saudara, atau dari sekolah minggu, selalu kita diajarkan, aku percaya kepada Allah Bapa, Halik langit dan bumi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya. Saudara percaya seperti apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa itu, saudara? Pekerjaan seperti apa? Percaya seperti apa itu pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Berbicara percaya, saudara. Setan juga percaya. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bukan saudara saja. Setan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi saudara, percaya seperti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umatnya, saudara? Tadi kita sudah baca Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, boleh kita buka Markus 1 ayat yang ke-24, saudara. Kita lihat dulu kenapa saya katakan bahwa setan juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara-saudara. Boleh kita baca bersama-sama firman ini, saudara? Tiga, dua, ya. Apa urusanmu di tengah kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Siapa yang berbicara itu, saudara-saudara? Itu adalah roh yang merasuki orang pada saat itu. Bahwa setan sangat percaya Yesus. Kapan mereka kenalan, saudara-saudara? Setan dengan kita berbeda. Perbedaannya setan itu kekal, saudara-saudara. Dan dia tidak memiliki tubuh. Iblis atau roh jahat. Iblis itu adalah roh. Dulu bersama-sama di surga. Lucifer, bapak pendusta. Dia yang menjadi pemimpin puji-pujian. Tapi satu hal yang membuat mereka diusir, saudara, mereka mau pujian itu kepada mereka. Allah tidak mau. Lalu diusir bersama 2/3 malaikat surga. Jadi banyak. Makanya tidak heran kalau kita lihat lagi di kitab yang lain, di mana dikatakan ada seorang yang kerasukan, legend, yang peristiwa di Garasa itu, saudara-saudara. Dia sudah dibelenggu, tapi belenggunya bisa putus. Oleh karena ada roh legend di situ. Legend itu artinya kelipatan 1000, banyak sekali, saudara-saudara. Maka ketika roh itu minta supaya Yesus memperbolehkan mereka ke babi-babi, Tuhan suruh, lalu babi-babi itu mati. Lalu kemana? Kembali lagi ada di tengah-tengah kita, saudara. Babinya mati, tapi setannya enggak. Karena dia tunggu nanti pada penghakiman bersama orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan.
baru mereka selesai. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya seperti apa pekerjaan yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Yesus selalu mengingatkan, iman tanpa perbuatan adalah, pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali koreksi diri kita. Apakah benar kita percaya? Saudara, saya coba, ternyata pengertian percaya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sangat luas, saudara-saudara. Di sana dikatakan, saudara, Kamus Besar memberikan pengertian percaya itu, di situ dikatakan yakin, mengakui kebenaran, menganggap jujur, percaya atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada, tidak meragukan kemampuan. Itulah percaya, saudara. Jadi ternyata percaya itu sangat luas pengertiannya. Nah, saya yakin kalau kita melakukan atau melaksanakan percaya seperti yang dijabarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, saudara-saudara, sebenarnya sudah beres, saudara. Cuma seringkali kita berkata percaya, tetapi tidak dibarengi dengan tindakan kita, saudara-saudara. Abraham dikatakan sebagai bapa orang percaya. Kenapa, saudara-saudara? Abraham sebagai bapa orang percaya. Kalau kita baca kisahnya di dalam Kejadian, saudara, Abraham dipanggil dari keluarganya. Tuhan suruh ke suatu tempat yang akan ditujukan. Abraham taat. Dia berangkat bersama istri, bersama para budak-budaknya. Dia bawa harta bendanya. Dan satu kita lihat, saudara-saudara, Abraham ketika dia bertemu dengan Melkisedek, ketika Melkisedek seorang imam besar. Saudara, Melkisedek kalau di Alkitab tidak terlalu dijabarkan siapa dia. Tetapi para teolog percaya bahwa Melkisedek itu sesungguhnya adalah Yesus. Karena di situ dikatakan imam besar yang maha tinggi. Baru dia di dalam perjanjian baru, dia banyak diangkat di kitab Ibrani, saudara-saudara. Ketika Melkisedek datang, Abraham menyongsong dia. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Abraham langsung menyisihkan 10% dari segala yang dia punya, dia berikan kepada imam besar itu tadi. Percaya. Dia percaya bahwa ini adalah hamba Allah, ini adalah utusan Tuhan, ini adalah sesuatu yang harus dihormati, disanjung. Lalu dia bawa. Dia percaya. Apakah Abraham semakin berkekurangan? Ternyata tidak, saudara. Justru semakin berkelimpahan. Bukan hanya itu saja. Kenapa Abraham dikatakan sebagai bapa orang percaya? Ketika Allah memberikan perintah, Abraham, bawa Ishak anakku, persembahkan dia kepadaku. Abraham melakukannya dengan tulus. Dia tidak meragukan. Wong yang memerintah adalah Tuhan, adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang memberikan dia hidup serta kekayaan. Ketika mindset kita, ketika
iman kita, ketika percaya yang kita miliki itu seperti itu saudara, bahwa hidup kita ini adalah milik kepunyaan Allah, bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah dari Dia, untuk kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia melakukannya dengan tulus. Percaya dan taat. Tidak cukup hanya percaya, karena tadi setan juga percaya. Perbedaan kita dengan setan tidak diampuni, saudara-saudara. Tidak ada pengampunan bagi setan. Tetapi bagi saudara dan saya, sebesar apa dosa dan pelanggaranmu, firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan ubahkan menjadi putih seperti salju. Bersih oleh darah. Setan tidak ada pengampunan, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar percaya? Apakah kita benar-benar umat yang percaya kepada Tuhan? Saudara, dalam Injil Yohanes juga dikatakan, saudara, ciri orang yang percaya itu melakukan kehendak Bapa. Pasal 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi orang percaya melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Mengasihi lebih sungguh, baru mengampuni lebih sungguh. Supaya ketika kita berbicara kasih, di situ ada pengampunan, di situ ada belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Yesus selama hidup di bumi, Dia juga tetap ingin melakukan kehendak Bapa. Jadi kita ada untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Kita harus percaya janji Tuhan ajaib bagi kita. Saudara-saudara, untuk kita mendapatkan level percaya dan taat itu tadi, saudara-saudara, kita butuh pengenalan akan Tuhan. Kita butuh pengenalan akan Tuhan. Coba kita buka Yeremia 9, saudara-saudara. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan,
bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Lihat saudara, kalau kita perhatikan satu perikop ini saudara, intinya itu ada di ayat 6 paling akhir tadi. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Hati kita perlu disunat, amin. Bukan lagi sunat lahiriah, tetapi roh kita harus, hati kita tidak ada lagi di situ kedengkian, tidak ada lagi di situ kemabukan, tidak ada lagi di dalam hati itu hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Jadi saudara, untuk kita ke level percaya tadi, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Pengenalan akan Tuhan itu memberikan hidup bagi kita, saudara. Kepada Hosea, Allah berbicara dengan keras. Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal akan aku. Umatku binasa. Nah, makanya saudara, pengenalan kita akan Tuhan akan menyadarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memuji menyembah Dia. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Kalau di mimbar, wah hebat sekali, pujian penyembahan luar biasa, saudara-saudara. Rasanya Tuhan mau turun di tengah-tengah. Tetapi setelah dari mimbar, kumpul kebo, pergaulan bebas. Apakah itu percaya? Itu Tuhan tidak inginkan. Saudara, firman ini saya sampaikan di jemaat gereja PKB Nusantara. Dan saya rasa saya ingin, karena masih saudara Ibu Gembala meminta saya harus sampaikan. Tuhan tidak mau kita percaya biasa-biasa saja. Tuhan tidak mau kita percaya asal percaya, saudara, tetapi miliki pengenalan. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Selaras mulut dengan perbuatan, itulah percaya. Maka Allah akan mengangkat kita menjadi anak-anak. Amin. Iblis percaya, tetapi dia tidak menjadi anak. Dia sudah ditentukan untuk dibinasakan. Iblis cemburu pada saudara dan saya.
dikasih itu. Karena pengenalan akan Tuhan, maka akan timbul yang namanya iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah penasihat raja Nebukadnezar. Sebenarnya mereka adalah remaja-remaja yang diangkut oleh Nebukadnezar dari orang-orang Israel. Ketika Nebukadnezar, Tuhan izinkan menaklukkan Israel. Lalu dipilih orang-orang pintar di negeri. Terpilih 4 orang sebenarnya. Ada Belsasar yang nama aslinya adalah Daniel, bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu saudara, keempat orang ini ternyata ketika mereka diangkut dan dipelihara oleh raja, mereka berketetapan hati untuk tetap menyembah kepada Tuhan, percaya penuh. Saudara, mereka tidak mau makan makanan yang dimakan oleh raja. Kemabukan mereka menghindari itu. Mereka menajiskan diri dengan makanan-makanan yang haram. Wah, penasihat raja merasa takut. Jangan-jangan nanti aku dihukum oleh raja karena kalian kurus. Oh tidak, berikan saja sayur. Nanti ujikan. Benar saudara. Ketika diuji, kitab Daniel mengatakan saudara, 10 kali lebih pintar keempat orang ini dari penasihat-penasihat raja lainnya saudara. Dan dalam setiap pengambilan keputusan kebijaksanaan oleh raja, keempat orang ini yang menonjol memberikan nasihat-nasihat yang berguna untuk kerajaan. Pengenalan. Mereka mengenal pribadi Allah. Mereka taat. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego dijebak oleh kawan-kawan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bujuk-bujuk Nebukadnezar untuk membuat patung dirinya dan dewa saudara. Dan dibuatlah maklumat oleh raja. Semua orang yang ada di kekuasaan Nebukadnezar wajib menyembah kepada patung itu. Dan bagi siapa yang tidak mau menyembah, maka hukuman mati yang akan dia terima dengan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Saudara lihat. Tetapi apa statement mereka, saudara? Boleh kita lihat sejenak kitab Daniel, saudara-saudara. Saya rindu kita melihat kesan Tuhan dari firman Tuhan ini, saudara-saudara. Boleh kita buka dari Daniel pasal 3. Saya akan baca kepada kita dengan cepat. Dikatakan di sini, saya akan baca dari ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan Tuhan? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja. Boleh kita baca bersama-sama poin ini saudara. 3, 2, seterusnya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terusnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan.
Mereka selangkah dengan maut, tetapi tetap percaya. Setiap detik dalam hidup kita, kita harus syukuri. Amin. Setiap napas hidup kita, kita harus syukur. Tetapi Tuhan mau di setiap napas itu nama Tuhan ditinggikan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat, mereka berhadapan dengan raja, bukan dengan pegawai rendahan, saudara. Tetapi mereka berketetapan hati. Kalau Allah kami sanggup menolong kami dari perapian ini, maka Dia akan menolong kami. Kalaupun tidak, ketahuilah bahwa kami tidak akan menyembah dewa dan patung buatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan hal itu ada di antara kita, saudara-saudara. Karena pengenalan akan Tuhan, mereka memiliki iman. Karena pengenalan akan Tuhan, maka jemaat akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, saya ajak kita ke kitab Maliaki, saudara. Baru setelah itu saya tidak akan baca lagi untuk saat ini, saudara. Saudara, coba kita lihat. Saya rindu kita baca. Bapak Ibu Saudara ikuti saja, saya akan baca dengan jelas pasal 1 ayatnya yang ke-6, saudara-saudara. Dikatakan demikian, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan kita mengenal Tuhan, kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu benar. Raja Saul mengalami hal itu, saudara. Jadi sampai matinya dia, saudara-saudara, dia gagal paham dengan Tuhan. Dia merasa dia masih raja yang diurapi, padahal sesungguhnya urapan itu sudah Tuhan ambil. Demikian juga dengan bangsa Israel, berubah setia. Kurang hebat apa pengalaman bangsa Israel, tapi berubah setia, saudara. Mereka mulai asal-asalan, udahlah yang penting ada. Persembahan bukan dipersiapkan dari rumah, saudara. Tapi datang ke gereja, nah baru dibuka kantongnya, saudara. Lihat, ketemu yang kerajaan lagi. Pun dipulos kata orang Batak, saudara. Diremas baru dimasukkan. Itu sama. Dulu orang membawa persembahan itu korban bakaran, saudara. Coba lihat kambing domba, dia pasti ambil yang belum kawin, yang terbaik, jantan, itu pilihan. Lalu dibawa. Coba yang timpang, kata Tuhan, coba bawalah itu ke bupatimu. Cobalah kita ke wali kota, kita bawa. Yang jelek-jelek disambut pun tidak kita suka.
Kalau Tuhan, ayo berikan yang terbaik. Bukankah kita selalu berdoa, kami bawa yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Seringkali kita menjadi pembohong. Benarkah yang terbaik? Padahal kita menginginkan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Ketika Allah disenangkan, maka Dia akan mencurahkan berkat-berkat. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan di sini, bawalah, saudara-saudara, ya, dikatakan saudara di ayat yang 10, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita mau tingkap-tingkap langit tercurah. Saudara percaya, percaya. Saudara-saudara, itu harus ada di kita. Kita harus, ketika kita berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah penebusku, saudara-saudara, kita sedang menyatakan diri bahwa kita percaya kepada keseluruhan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Isi hatinya tertuang di sini. Oleh karena itu, berusaha. Mari kita berusaha. Tidak ada yang sempurna, saudara. Saya pun sebagai gembala, saya tidak sempurna, tetapi saya berusaha. Dan saya harus sampaikan, karena Tuhan berbicara memang seperti itu, saudara. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Firman itu katanya seperti pedang bermata dua. Dia akan terabas ke jemaat, tetapi dia menegur yang menyatakannya juga, saudara-saudara. Tentu kita mau ketika sangkakala itu berbunyi, malaikat Tuhan bersama Yesus datang, kita ada di sini bersama-sama. Amin. Oleh karena itu, mari kita harus benar-benar percaya Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar setia. Sungguh besar
Saudara-saudara yang dikasihi, hendaklah kita percaya dengan segenap hati. Saudara-saudara, hari-hari Tuhan sudah semakin dekat. Allah mau menemukan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar percaya, yang menjadikan Tuhan segalanya. Dalam situasi pandemi COVID-19, saudara, percayalah Tuhan melindungi, Tuhan menaungi. Tetap percaya kepada, tetaplah beribadah, tetap cari Tuhan. Jangan tinggalkan Dia. Jangan tinggalkan Dia. Jangan kesempatan untuk meninggalkan Tuhan serta persekutuan-persekutuan. Terlalu banyak hal yang dapat kita lakukan, baik lewat media, untuk kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, percaya bahwa Engkau adalah pilihan Tuhan. Percaya bahwa Engkau adalah kekasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapakah kita? Tetapi Tuhan jadikan menjadi biji matanya. Biji mata itu terjaga. Ada beberapa penjagaan-penjagaan, dari mulai kelopak mata, ada bulu-bulu mata. Itu semua untuk melindungi. Bukankah Allah yang akan menuntut? Bukankah Allah yang akan menaungimu? Bukankah Tuhan yang memberikan tiang awan ketika bangsa itu berjalan tengah-tengah terik? Bukankah Allah juga yang memberikan tiang api ketika bangsa itu berjalan dalam kedinginan supaya mereka aman? Allah yang akan menghardik segala kuasa-kuasa kegelapan. Allah yang akan melenyapkan setiap sakit penyakit dari hidup. Allah yang akan memberkati lumbung-lumbungmu, menjadikan engkau bersyukur. Cari Tuhan, percaya dengan segenap hati, percaya dengan segenap hati. Percaya dan taat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh umat kepunyaan ini ke dalam tangan. Biar setiap rumah tangga diberkati. Biar setiap pemuda remaja diberkati dalam nama Yesus. Biar setiap usaha pekerjaan umat diberkati. Oh haleluya. Seluruh pemirsa yang ada di rumah diberkati. Bila mana ada yang sakit saat ini, saya berdoa oleh kuasa darah Yesus, engkau disembuhkan dalam nama Tuhan. Jika ada yang berbeban berat, oh yang bergumul, saya berdoa oleh kuasa darah Yesus, beban persoalanmu diangkat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Bapa kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita semua diberkati, amin. Amin. Kita sampai kita akan memberikan yang baik bagi Tuhan. Kita akan sebuah pujian, ada satu sobat yang setia.
saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mohon dukungan doa untuk ibu saya yang sakit hari-hari ini. Semalam menelpon kami juga menangis ya. Ibu saya mengalami pembengkakan jantung. Tapi kita percaya, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan memanggil dia pulang di saat COVID ini. Itu yang saya bilang. Jadi katanya kalau efek orang yang sakit jantung itu tiba-tiba itu rasa ketakutannya luar biasa gitu. Kemudian tulang saya juga yang saya saksikan kemarin, semalam kami dikasih tahu dia sudah gak sadar lagi, sakit stroke karena diabetes, tetapi sudah dibuat seperti pasien COVID gitu ya. Saya rindu kita berdoa untuk kedua orang yang saya sayangi ini, biar mereka sebelum Tuhan panggil kembali ke rumah Tuhan, mereka menerima Yesus sungguh-sungguh. Meskipun mereka orang Kristen dari lahirnya, tetapi mereka adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, doakan saya menjadi di dalam satu keluarga kami, saya sekarang yang menjadi ini ibu saya ya. Saya rindu Tuhan berperkara menyatakan mujizat supaya ibu saya ini artinya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau memang Tuhan mau panggil, dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang setia, tiada pernah berubah kasih-Mu Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan. Dengan apakah kami balas kasih-Mu yang besar. Penebusan-Mu sempurna bagi kami umat-Mu. Dengan apakah kami balas kasih setia-Mu Tuhan. Kau yang piara kami hari ini. Kami memuji-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, oh ya Yesus Raja mulia. Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Bapa, sehingga kami masih boleh berdiri di rumah-Mu ini Tuhan, menaikkan pujian sembah kami, mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang boleh menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya yang bagaimana Tuhan, sebab iblis pun percaya bahwa Kau adalah Raja yang berkuasa. Kami mau mendeklarasikan iman kami kepada Tuhan di masa-masa sulit seperti ini Bapa. Ada badai yang menghantam kami Tuhan. Kami mau berkatakan iman kami kepada Kristus adalah iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang sia-sia. Kami percaya Tuhan Engkau tetap melindungi. Terbukti nyata Tuhan sampai hari ini Kau memberkati kami. Engkau masih memelihara hidup kami. Engkau masih memelihara keluarga kami, anak-anak kami, suami dan istri kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami bisa ada beribadah pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan ibadah kami hari ini Bapa. Sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Ibadah yang mengagungkan Engkau Tuhan. Ibadah yang menyukakan hati-Mu yang tidak bercacat ya Bapa. Kami Tuhan, kami merindukan pengurapan-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah-tambah bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Umat-Mu yang ada di faith saat ini Bapa. Bahkan sebagian umat-Mu tidak bisa beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak mengurangi rasa sukacita mereka, meskipun mereka saat ini beribadah hanya lewat streaming ya Bapa. Tuhan yang baik, saat pagi hari ini Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa untuk ibu saya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk ibu yang sedang sakit saat ini, mengalami pembengkakan jantung dalam
kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya tercurah atasmu. Pulanglah dan kembalilah dalam hari-hari hidupmu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagimu dan menyertai-Mu senantiasa. Dan bawalah sertamu berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom jemaat Tuhan. Ibadah kita selesai. Saya mau menyapa saudara yang ada di layar. Shalom, happy Sunday. Ibadah kita selesai. Saya percaya kita tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Saudara yang di rumah tetap stay at home, menjaga jarak dan social distancing ya. Tetap dirikan mesbah Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Pemerintah menganjurkan kita tetap istirahat, pola makan yang seimbang, tetapi yang paling seimbang adalah firman Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah jemu-jemu, dirikan mesbah Tuhan di rumah Tuhan. Sekalipun kita saat ini tidak bisa seperti dulu beribadah ke gereja, tetapi mari tiap rumah kita menjadi rumah Tuhan. Sekali lagi tetap semangat dan tetap kuat, sebab Tuhan akan